Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat diberikan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita kembali lagi berkumpul di tempat yang berbarokah ini untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat beliau, keluarga, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Insyaallah sebelum kita masuk pembahasan hadis yang ke-10, senantiasa kita saling mengingatkan untuk mengikhlaskan niat kita, ya. Mengikhlaskan niat kita, menghadirkan hati kita ketika duduk di majelis, ya, semata-mata ingin mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah, bukan karena ada niat-niat yang lain atau tendensi yang lain, sehingga apa yang kita kerjakan insya Allah berbarokah, ya, diberikan kebaikan yang banyak dan diberikan kelanggengan pada kebaikan tersebut. Dan segala sesuatu yang dicari adalah keberkahannya, ya. Segala sesuatu itu yang dicari adalah keberkahannya. Sedikit, ya, kata sebagian ulama, ilmu yang sedikit tapi dia bermanfaat itu lebih baik daripada ilmu yang banyak namun tidak ada manfaatnya. Dan disebutkan bahwa diantara cara untuk atau diantara adab untuk meraih ilmu yang bermanfaat yaitu ikhlas, ya, ikhlas ketika menuntut ilmu, ya, mengikhlaskan, meniatkan bahwasanya menuntut ilmu ini, ya, ingin mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Di antaranya juga kita niatkan untuk mengamalkan dari apa yang tentunya sesuai dengan kemampuan, ya, sudah berlalu hadisnya. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Kemudian setelah kita amalkan, ya, kita berusaha, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Hamba yang sempurna itu, ya, yaitu ketika dia berusaha memperbaiki dirinya terlebih dahulu, ya. Setelah dia perbaiki dirinya, baru dia berusaha untuk memperbaiki orang lain, ya. Tentunya ini sesuai dengan kemampuannya, ya. Taib mukammilu li nafsihi thumma yukammilu nafsahu thumma yukammilu ghairahu, ya. Dia sempurnakan dirinya terlebih dahulu dengan cara dia belajar, beramal, ya. Dia berusaha menuntut ilmu. Baru setelah itu dia apa? Dia sempurnakan orang lain. Artinya dia berusaha menjadikan orang lain itu menjadi sempurna, ya, dengan memiliki ilmu, dengan orang lain itu bisa beramal. Nah, namun ini semua tidak akan bisa terjadi kalau seseorang menuntut ilmu tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas. Bahkan dia tidak dicabut keberkahan, ya, dicabut keberkahan. Makanya ini harus terus saling mengingatkan kita, ya, terkait masalah keikhlasan ini. Taib, ikhwan fillah azakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-10, ya. Tidak terasa alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya, kita sudah sampai di hadis yang ke-10 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sebab-sebab dikabulkannya doa, ya, sebab-sebab dikabulkannya doa. Ikhwan fiddin azakumullah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun, ya, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, ya, atau maha baik, ya. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidaklah dia menerima kecuali yang baik-baik saja, ya, kecuali yang baik-baik saja.
Maksud dari thayyib ini ay munazzahun anin naqaisi wal uyubi. Allah itu tersucikan dari sifat-sifat kekurangan dan aib, ya. Thayyib, Allah munazzahun, ya, tersucikan, bersih dari kekurangan dan aib-aib. Itu maksudnya Allah thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Nah, maksudnya la yaqbalu illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya apa ini yang tidak diterima? Minal a'mali wal amwali. Ya. Kita katakan juga minal a'mali wal amwali wal kalam, ya. Taib, berupa amalan, begitu juga harta yang disedekahkan, begitu juga ucapan, ya, ucapan, baik itu berupa zikir atau doa atau yang lainnya. Ya, Allah tidak menerima kecuali dengan yang baik. Wa inna Allah ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, kata Nabi SAW, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan sesuatu perkara atau dengan perkara yang Allah telah perintahkan juga para rasulnya untuk melakukannya. Baik, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah juga memerintahkan para rasul. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan beramal solehlah. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Taib. Disebutkan la yaqbalu illa thayyiban. Afwan, tadi sudah lewat, ya. Nah, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya makana halalan minal amwali, yaitu yang baik ini adalah, ya, harta yang halal. Wa makana khaliyan minar riya'i, begitu pula amalan. Amalan yang baik adalah amalan yang tidak ada riya di dalamnya, ya. Wal ujubi, ya. Begitu pula tidak ada ujub, berbangga dengan amalan. Wa ghairihima minal mufsidat, atau minal mufsidat, ya. Dan selain dari riya dan ujub, termasuk juga sum'ah, ingin didengar, ya, dari hal-hal yang merusak amalan, ya. Jadi amalan yang diterima itu, ya, amalan yang tidak ada riya di dalamnya, tidak ada ujub, ya, tidak ada sum'ah atau yang lainnya yang merusak amalan, ya. Termasuk juga menyebutkan, misalnya diantaranya sedekah, misalnya disebut-sebutkan, menyebut-nyebutkan, ya, sebagian menyebutkan demikian. Sedekah, ya, taib, disebutkan dalam Al-Quran, janganlah kalian iringi sedekah kalian dengan apa? Bil manni wal adza, ya, dengan celaan, ya, dan gangguan. Taib, misalnya dia sudah kasih ini harta, terus dia bilang, kau juga untung saya bantu, misalnya. Saya begitu. Nah, itu, ya, seperti itu, ya, itu bisa merusak, ya. Taib, bisa merusak amalan. Taib, kemudian bima amara bihil mursalin, dengan perintah yang diperintahkan kepada para rasul, yaitu apa ini? Minal akli minat thayyibati, ya, berupa makanan dari yang baik-baik, wal amalis soleh. Jadi Allah memerintahkan, ya, innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah juga memerintahkan sesuatu kepada para rasul, yaitu perintah untuk makan makanan yang baik, begitu juga pula perintah untuk beramal soleh. Baik. Kemudian lanjutan hadis, ya. Kata Nabi SAW, summa zakara ar-rajula yutilus safara. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya, seorang laki-laki yang dia telah melalui safar yang panjang, ya, yang telah melalui safar yang panjang. Ash'atha wa akbara, rambutnya berantakan dan rambutnya itu apa? Banyak debu, ya. Kalau orang dulu itu ketika bersafar, ya, debu-debu itu semua melengket di rambut, ya. Yamuddu yadaihi ilas sama'i. Nah, maka laki-laki ini menengadahkan, atau kita katakan memanjangkan, apa, ya, kurang pas, ya, menengadahkan, ya, menengadahkan kedua tangannya ke atas langit. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Baik, artinya dia berdoa ini. Nah, sementara wa mat'amuhu haramun, sementara laki-laki ini makanannya makanan yang haram.
Wa mashrabuhu haramun, minumannya minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, begitu pula pakaiannya pakaian haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia apa? Tumbuh dengan apa? Gizi atau tumbuh dengan makanan yang haram, ya. Atau diberikan ya diberi makan dengan makanan yang haram. Tapi di sini artinya ya tetap berpengaruh itu, meskipun dia hanya diberikan ghudhiya itu majhul ya, diberikan ya. Diberikan gizi dengan gizi yang haram atau diberikan makanan yang haram. Kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana bisa ya diijabah doanya orang tersebut, ya? Bagaimana bisa diijabah doanya orang tersebut? Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Taib. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di sini Nabi SAW menyebutkan, ya, setelah beliau menyebutkan terkait kondisi seorang laki-laki yang dia melakukan safar, ya, melakukan safar, kemudian dia laki-laki ini, ya, rambutnya berantakan, begitu pula rambutnya berdebu, ya, kemudian dia berdoa. Artinya ini dalam kesulitan ya, dalam kesulitan dia berdoa, menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya ke langit. Taib. Kemudian dia berdoa. Namun kondisi laki-laki ini dia makan makanan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tumbuh dari apa? Gizi yang haram, ya. Kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana bisa orang ini diijabah doanya? Ai min aina yustajabu liman hadhihi sifatuhu. Kata Nabi SAW, dari mana diijabah ya, doa orang yang seperti ini modelnya atau seperti ini sifatnya, ya. Wal muradu annahu laisa ahlan lil ijabati, dan yang diinginkan dari maksud ucapan Nabi SAW di sini, orang ini bukan orang yang berhak diijabah doanya, ya, bukan orang yang berhak diijabah doanya. Nah, sebagian ulama yang lain menyebutkan maksud dari pernyataan ini Nabi SAW ya mengeluarkan ucapan keheranan, ya. Ini orang berdoa ya Rabbi ya Rabbi. Padahal ucapan ya Rabbi ini ya disebutkan dalam hadis di antara ucapan yang membuat seseorang itu diijabah doanya, yaitu diawali dengan ya Rabb, ya Rabbi, ya. Wahai Rabbku, atau Rabbana. Ya, sebagaimana di dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah itu pakai semua Rabbana semua itu, ya kan? Itu semua Rabbana itu, ya. Ini masuk ya Rabbi atau Rabbana, Rabbi misalnya. Itu dijelaskan dalam hadis, ya, bahwasanya ketika berdoa dengan doa yang seperti itu, diawali dengan itu, ya, itu besar kemungkinan akan diijabah, ya. Nah, orang ini ya melakukan hal yang membuat diijabah doa. Namun kata Nabi, fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa diijabah doanya? Artinya di sana tidak mutlak langsung diijabah. Melihat lagi apakah ada penghalang. Nah, maka di antara penghalang yaitu apa? Makanannya haram, kemudian minumannya haram, pakaiannya haram, dia tumbuh dari yang haram, ya. Baik. Ini yang disebutkan dalam hadis. Maka di sini Nabi keheranan, ya. Dan kecil kemungkinannya diijabah doanya, tapi bukan mustahil, ya. Disebutkan Al-Imam Ibnu Rajab bahwasanya kecil kemungkinannya, namun bukan berarti maksudnya mustahil secara umum, ya. Bukan berarti mustahil secara umum tidak diterima, ya. Paham ini, ikhwan? Taib. Kemudian ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, ya. Silakan dicatat, ikhwan. Faedah yang bisa kita petik, yang pertama, la yataqabbalullahu minal a'mali illa ma kana khalisan thayyiban. Nah, ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan, ya, kecuali amalan itu ikhlas lagi baik, ya, ikhlas lagi baik. Ya. Taib. Kalau dia berupa amalan sedekah, ya, maka ikhlas plus sedekah itu dari harta yang halal. Nah, kalau dia berupa amalan, dia ikhlas dia ikhlas plus dia ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, ya.
Taib, nanti akan disebutkan ya terkait diterimanya itu ya. Taib, Allah tidak menerima amalan kecuali apa? Ikhlas dan thayyib ya. Kemudian yang kedua, al-hathu 'alal infaqi minal halal. Motivasi untuk berinfak dari harta yang halal. Ini tadi yang kita sebutkan ya. Wan nahyu 'anil infaqi min ghairihi. Larangan dari berinfak dari selain yang halal. Ya bisa jadi yang syubhat atau yang haram. Ya, bukan hanya yang haram saja, yang syubhat juga jangan. Ya, yang syubhat juga jangan. Misalnya abu-abu misalnya. Ya, dilarang kita berinfak dengan hal tersebut. Baik. Makanya itu disebutkan di antara contoh yang disebutkan berkaitan dengan hadis ini, ada orang yang mencuri atau dia korupsi ya. Misalnya dia pemimpin atau dia orang yang punya jabatan, kemudian dia mencuri atau korupsi, kemudian dia sedekahkan atau dia sedekahkan naik haji atau umroh untuk orang lain. Kata para ulama tidak diterima itu semua. Ya, tidak diterima. Baik. Nah, disebutkan tidak diterima. Ya. Innallaha thayyib. Allah thayyib, hanya la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Thayyib. Kemudian yang ketiga, al-hathu 'alal amalis shalih. Ya. Al-hathu 'alal amalis shalih. Motivasi untuk beramal saleh. Kemudian yang keempat, aklul halali yu'inu ala amalis salihati wa ijabatid du'ai. Di sini ada riwayatnya terkait masalah ini. Memakan makanan yang halal itu akan membantu seseorang bisa beramal soleh. Taib. Memakan makanan yang halal bisa membantu seseorang untuk apa? Beramal soleh. Wa ijabatid du'ai, bisa membantu seseorang diijabah doanya, ya, bisa membantu seseorang diijabah doanya. Taib. Makanya kalau ada orang rajin berdoa tapi dia tidak beramal, ya, diantaranya meninggalkan perkara-perkara yang wajib, ya, disebutkan para ulama, maksudnya dia tidak beramal itu, dia tinggalkan perkara-perkara yang wajib, ya, atau dia melakukan maksiat. Nah, ini antum catat ini. Di antara hal yang membuat doa itu tidak diterima atau doa itu tertolak, yang pertama meninggalkan kewajiban atau dia melakukan perkara yang haram atau maksiat. Nah, ini ada kaitannya dengan poin nomor 4 ini. Memakan makanan yang halal itu akan membantu seseorang mengamalkan amalan soleh. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang, ya, artinya ini tidak kita mutlakkan untuk semua, ya, artinya secara umum. Misalnya ada orang melakukan amalan yang tadinya dia rutin mengamalkannya, kemudian tiba-tiba muncul rasa malas misalnya, ya, muncul rasa malas, ya, ini mungkin bisa jadi futur, bisa jadi juga dia memakan makanan yang haram atau syubhat. Itu akan berpengaruh di semangatnya dia beramal, akan berpengaruh, ikhwan, ya. Taib. Misalnya dia rajin beramal, terus tiba-tiba ada momen-momen tertentu dia lagi down misalnya. Ini bisa ada beberapa kemungkinan, bisa jadi memang lagi futur, ya. Karena sebab apa? Futur bisa jadi maksiat. Atau bisa jadi juga maksiat yang lain, yaitu apa? Makan makanan yang haram atau yang syubhat, yang masih abu-abu, ya. Baik. Nah, ini yang pertama. Kemudian wa ijabatid du'a, beramal soleh, memakan makanan yang halal itu akan membantu seseorang diijabah doanya, ya. Memakan makanan yang halal itu akan membantu seseorang diijabah doanya. Makanya ada riwayat menyebutkan, ya, diriwayatkan dari Ikrimah bin Ammar, ya, haddatsan al-Asfar meriwayatkan kepada kami. Qala, dia mengatakan, qila li Sa'd bin Abi Waqqas, ditanyakan kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Ya, jadi Sa'd bin Abi Waqqas ini yang 10 sahabat dijamin masuk surga kan? Nah, ditanya nih Sa'd bin Abi Waqqas. Antum perhatikan ini. Ya. Tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sa'd, antum punya doa ini, ya, diijabah terus, ya,
Engkau ini ada di tengah engkau punya doa yang paling sering diijabah di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu ya? Masya Allah ya. Ini ada sahabat yang lain, baru dia punya doa yang paling sering diijabah. Ya. Jadi orang ini bertanya, apa rahasianya? Ya. Antum punya doa ini diijabah sekali, apa rahasianya? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, faqala, ma rafa'tu ila fami luqmatan, tidaklah aku mengangkat satu suapan ke mulutku, illa wa ana alimun min aina maji'uha, kecuali aku mengetahui dari mana datangnya ini satu sendok makanan ini, wa min aina kharajat, dan kemana keluarnya satu sendok dan kemana keluarnya makanan ini. Ya. Taib, tidaklah aku mengangkat satu sendok lukmah itu satu suapan, ya, satu suapan ke mulutku, kecuali aku mengetahui dari mana asalnya makanan ini dan kemana nanti keluarnya dia. Taib, ya, dan dari mana keluarnya antum sudah tahu lah, keluarnya kemana nanti, nah, ke situlah ya. Taib, cuma ini dari mana datangnya. Nah, ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Taib, jadi itu diantara sebab diijabahnya doa, ya, sebab diijabahnya doa. Kemudian Wahab bin Munabbih juga mengatakan, Wahab bin Munabbih, ya, mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu da'watahu falyutib tu'matahu. Ya. Kata Wahab bin Munabbih, siapa yang suka Allah ijabah doanya, maka hendaklah dia memperbagus makanannya. Ya, maka hendaklah dia memperbagus makanannya. Artinya bukan maksudnya memperbagus, oh berarti cari yang bergizi-gizi semua, bukan. Maksudnya makanannya makanan halal, ya, makanan yang halal. Taib, itu kata Wahab bin Munabbih. Kemudian Sahal bin Abdullah juga mengatakan, man akalal halala arba'ina yauman ujibat da'watuhu. Ya. Paham tuh artinya nih, ya. Siapa yang makan makanan yang halal 40 hari, ya. Bukan 4 jam, ya. 40 hari. Taib, maka diijabah doanya. Taib, maka diijabah doanya. Taib. Dan dikatakan juga, ya, Yusuf bin Asbat, ya, Yusuf bin Asbat mengatakan, balagona, ya, telah sampai kepada kami kabar dari para salaf, ya. Yusuf bin Asbat mengatakan, balagona, telah sampai kepada kami kabar, anna du'a al-abdi yuhbasu anis samawati, bahwasanya doa seorang hamba tertahan di langit. Artinya pengijabahannya tertahan di langit, bisu'il mat'ani, ya, dengan sebab buruknya makanannya, ya, dengan sebab makanan yang haram, tertahan di langit. Taib, itu sebagian riwayat terkait poin nomor 4. Kemudian yang kelima, min asbabi adami qabulil amali, di antara sebab tidak diterimanya amal dan juga wa ijabatid du'ai, dan tidak diterimanya doa, ya, sebab tidak diterimanya. Jadi atofnya itu perhatikan ikhwan, ya. Min asbabi adami qabulil amali wa adami ijabatid du'ai. Begitu dia punya ini, ya, cara bacanya. Di antara sebab tidak diterimanya amal dan tidak diterimanya doa atau tidak dikabulkannya doa, at-tawassu'u fil harami, bermudah-mudahan dalam perkara yang haram, ya. Baik itu masalah harta, baik itu masalah perbuatan, ucapan, ya. Nah, ini bermudah-mudahan dalam perkara yang haram. Jadi, ya, yang kita pahami selama ini kan, kalau amalan itu tidak diterima karena apa? Tidak diterima karena tidak ikhlas atau karena tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, di sini ada tambahan, ya. Taib, di antara sebab amalan tidak diterima, bermudah-mudahan dalam melakukan perkara yang haram. Ya, bermudah-mudahan dalam melakukan perkara yang haram. Itu tidak diterima. Taib, tidak diterima. Makanya kadang amalan itu yang terus-menerus dikerjakan tiba-tiba terhenti, gara-gara apa? Gara-gara diantara sebabnya itu bermudah-mudahan dalam perkara yang haram, ya.
Sudah terus menerus dikerjakan, kemudian apa? Tiba-tiba terhenti, tidak bisa lagi dikerjakan dengan berbagai alasannya. Ya. Makanya ya kita ukurlah ke diri kita masing-masing ya, khususnya yang menyampaikan juga pada antum juga kita semua. Ya, jangan ketika antum melihat yang seperti ini, jangan antum tembakan ke orang lain. Oh, so dia itu misalnya. Jangan. Ya, antum belajar bukan untuk itu, untuk diri antum. Kata Imam Malik rahimahullah ya, kunna nata'allamul ilma li anfusina ya. Dahulu kami menuntut ilmu untuk diri-diri kami sendiri. Maksudnya diri kami dulu yang kita tembakkan itu, maklumat itu jangan tembakkan ke orang lain. Ke diri kita dulu ukur misalnya rutin sholat berjamaah di masjid misalnya, ini yang laki-laki. Rutin tiba-tiba terhenti misalnya. Tidak ada uzur, tidak sakit, tidak juga apa. Pokoknya terhenti saja. Nah, hati-hati ya. Tinggal langsung koreksi diri, istighfar. Baru apa? Koreksi diri, jangan-jangan ada makanan haram atau jangan-jangan saya melakukan perkara yang haram. Nah, seperti itu. Paham ikhwan? Taib. Begitu pula tidak diijabahnya doa. Nah, ada orang yang sudah sekian tahun berdoa, belum juga terkabul doanya. Ya. Taib. Belum juga terkabul. Padahal dia berdoa terus. Boleh jadi sebab dia belum diijabah doanya gara-gara dia masih terus bergelut dengan perkara yang haram. Ya. Masih terus bergelut dengan perkara haram. Kita ambil contoh misalnya apa? Belajar, ya, belajar. Misalnya belajar apa saja, misalnya mungkin belajar Al-Qur'an. Nah, sudah 15 tahun belajar Al-Qur'an, begitu terus bacaannya, tidak berubah-berubah, ya. Tapi semoga saja tidak ada yang begitu ya di sini ya. Tapi so terlalu itu kalau 15 tahun ya. Masya Allah ya. Kalau dia punya anak, anaknya juga sama kayak dia itu ya. Taib, sama-sama sudah Al-Qur'an ya. Taib. Misalnya apa? 15 tahun dia belajar begitu saja terus bacaannya, tidak berubah-berubah. Nah, maka introspeksi diri. Barangkali mungkin apa? Ada perkara yang haram yang masih terus dilakukan sehingga apa? Susah ilmu itu mau masuk. Nah, kalau begitu berhenti saja. Ini juga ini masalah ini, ya. Banyak orang juga itu tidak mau dia belajar Quran misalnya, tidak mau belajar Quran padahal dia punya bacaan, dia punya cara baca, ini tidak mau dia belajar Quran. Ya. Tidak mau belajar karena apa? Karena saya ini kan sudah besar, sudah tua misalnya. Jangan ya, ikhwan. Alhamdulillah di sini ada ya, di masjid kita ini ada ya. Ikut yang masih rasa-rasa bacaannya masih ini atau masih ikro misalnya, ikut ya, tidak apa-apa. Baik. Nah, kemudian misalnya belajar yang lain, belajar apa? Nahwu. Sudah 50 kitab nahwu ya, Ustaz Satria ya. Sudah 50 kitab nahwu. Cuma tak putar-putar mubtada khobar terus putar, tapi dia berdoa. Dia bilang begini, Ustaz, saya sudah ikuti itu sarannya dari Ustaz itu. Pokoknya berdoa, ya Allah pahamkanlah saya bahasa Arab misalnya. Ya Allah, pokoknya dia berdoa sepertiga malam. Bisa jadi belum diijabah gara-gara apa? Masih ada perkara yang haram belum dia tinggalkan. Ya, masih ada perkara yang haram belum dia tinggalkan. Saya sudah coba, sudah selesai itu kitab, saya masuk kitab yang lain lagi, latihan baca, belum juga lancar-lancar saya baca. Saya sudah berdoa, sudah tulus, sudah niat jujur. Bisa jadi sebabnya apa? Bukan doanya, tapi antum masih melakukan penghalang terkabulnya doa, yaitu tawassu' fil haram, bermudah-mudahan dalam perkara yang haram. Ya. Begitu juga fikih. Ya, Masya Allah. Ya, begitu juga fikih misalnya. Ya. Sudah 20 kali ujian, tidak pernah naik podium misalnya. Ya. Tidak pernah nilai istimewa misalnya. Tapi saya berdoa, saya murojaah, saya ta'ammul, saya tengah malam, pokoknya sampai tengah malam misalnya. Ya. Tapi setiap kali ujian seakan-akan hilang semuanya itu. Masya Allah. Ya. Dengan seriusnya dia menyampaikan. Ya. Padahal masih melakukan perkara yang haram, terhalangi ikhwan, terhalangi ilmu. Ya. Kata para ulama, ilmu itu, ya, apa? Al-ilmu jauharun latif. Ya. Ilmu itu adalah apa? Perhiasan yang halus lembut. Ya. Perhiasan yang halus lembut. La yaslu illa liqalbin nadhif, yang tidak pantas ditempati kecuali untuk hati yang bersih. Ilmu. Saya baru mulai belajar misalnya, enggak usahlah belajar misalnya. Tidak, jangan. Ya, kita sudah lewati ucapan Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Ya, selamanya tidak akan menuntut ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ya. Jangan, tetap harus belajar meskipun belum bisa. Ya, meskipun belum bisa-bisa, ya. Nah ini, jadi diantara sebab tidak diterimanya doa yaitu bermudah-mudahan dalam perkara yang haram. Taib. Kemudian yang keenam, sudah azan ini, kan? Belum ya? Sudah ya?
Azan ya. Baik, kita azan dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang keenam dari faedah hadis ini, itsbatu sifatil kalami lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi subhanahu. Menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan
dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya Allah itu memiliki sifat kalam. Kemudian yang ketujuh, min sifatillahi annahu thayyibun subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat-sifat Allah bahwasanya Allah thayyib, ya, maha baik. Makna dari thayyib ini annahu tahirun, bahwasanya Allah itu suci, muqaddasun, tersucikan, munazzahun, sama juga, tersucikan juga, ya. Munazzahun anin naqaisi, tersucikan dari berbagai jenis kekurangan, wal uyubi kulliha, dan segala aib, ya, dan seluruh aib-aib seluruhnya, ya. Taib, maksudnya Allah tersucikan dari itu semua, ya. Taib. Kemudian yang ke-8, min mawatini istijabatid du'ai as-safaru, ya. Di antara tempat-tempat, ya, atau kita katakan hal-hal yang membuat doa itu diijabah, yaitu safar, ya, safar. Baik, di antara tempat-tempat atau kondisi-kondisi, ya, yang menjadikan doa itu diijabah adalah bersafar. Taib. Di sini ada hadis yang menyebutkan terkait bahwasanya apa? Di antara sebab doa diijabah itu adalah bersafar. Ya. Ada tiga doa yang tidak tertolak. Ya. Kata Nabi SAW, salatu da'watin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang diijabah, yang tidak ada keraguan padanya. Apa itu? Da'watul mazlumi, doanya orang yang terzolimi. Taib, doanya orang yang terzolimi. Wa da'watul musafiri, doanya orang yang bersafar. Wa da'watul walidi liwaladihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Nah, ini ikhwan, ya. Kita sebagai orang tua yang sudah menikah, sudah punya anak, sering doakan anak kita, ya. Doakan anak kita. Jangan lupa itu. Ya. Baik doanya ini dalam bentuk doa, memang dia doa secara umum, maupun doa di kondisi-kondisi khusus, misalnya kalau keluar rumah, anak ini didoakan, ya. Ada zikirnya itu, ada doanya itu, agar anak ini terhindar dari ain, terhindar dari gangguan, terhindar dari syaitan, ya. Ada doanya itu. Baik. Uidzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lammah, ya. Kalau itu anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki, uidzuka. Cuma itu yang dirubah, domirnya saja dirubah. Ini doa juga, ini termasuk doa. Jadi jangan heran misalnya ada orang tiba-tiba anaknya, misalnya anak masih bayi, masih kecil, tiba-tiba langsung sakit tanpa sebab, misalnya. Bisa jadi ain, karena apa? Orang tuanya malas doakan anak ini, ya. Dibawa ini anak keluar, atau kayak sekarang mungkin dikasih muncul di sosmed misalnya anaknya, ya. Baru masya Allah tabarakallah misalnya begitu. ya, norak, ya. Afwan, ya. Ya, norak seperti itu, ya. Masya Allah tabarakallah, baru fotonya anaknya di situ misalnya. Sebentar kalau kena ain, setengah mati antum cari siapa itu yang kasih kena ain dia. Baik, sudah diposting begitu, baru tidak didoakan juga itu anak. Nah, ini bahaya juga, ya. Tidak didoakan. Pendek saya bilang, uidzuki bi kalimatillahi tammah, ya. Aku meminta perlindungan kepada Allah untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Wa min kulli syaitanin wa hammah, dan apa? Minta perlindungan dari apa? Seluruh syaitan, ya. Taib, wa min kulli ainin lamma, dan berlindung dari ain yang menyakitkan, ya. Taib. Nah, ini diterima itu, ya. Ini 3 doa yang tidak tertolak itu, ya. Doanya musafir, doa orang terzalimi, dengan doa doa orang tua untuk anaknya. Taib. Kemudian di sini juga disebutkan, nah, itu faedah yang terakhir tadi, ya. Ada di sini faedah tambahan, di antara yang menyebabkan doa itu diijabah, yaitu
husulut tabazzuli fil libasi wal hayati bisya'thi wal ikbirari. Nah, ketika kondisi seseorang itu ya pakaiannya lusuh plus rambutnya berantakan kena debu. Lihat, ini kondisi ini ya. Jadi di antara kondisi doa itu diterima ketika seseorang itu ya pakaiannya itu lusuh, pakaiannya compang-camping, kemudian juga kondisi rambutnya itu acak-acakan, berantakan misalnya ya. Walik biror, begitu juga berdebu misalnya rambutnya. Nah ini. Dan ini ada dalilnya ya. Kama fil hadisil masyhur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rubba asy'atha akbara dzi timraini madfu'un bil abwabi lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi ya orang yang rambutnya berantakan, kemudian rambutnya berdebu, akbara, kemudian dia memiliki dua pakaian yang lusuh ya, dia madfu'un bil abwabi, terbuka pintu untuknya, pintu-pintu terbuka untuknya. Kalau sekiranya dia berdoa kepada Allah, la abarrahu, maka Allah akan kabulkan doanya. Nah ini ya. Kalau kita melihat ini kondisi sulit ya, orang dalam kondisi sulit ya, lagi berantakan, kondisi sulit seperti itu ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, di antara yang menyebabkan doa itu diterima, muddu yadaihi ila samai, dia mengangkat tangannya ke langit ya, dia mengangkat tangannya ke langit. Di sini disebutkan banyak faedahnya, dia mengangkat begini ya, caranya begini ya, yang di atas yang bawah ini ke langit, yang ini ke bawah, atau bisa begini ya, bisa juga dia begini ya. Banyak itu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana saja caranya penting begitu ya. Baik, saja begini. Atau pernah lihat yang begini? Saja begini ya. Kalau yang dari Nabi begini ya. Kalau yang begini wallahu a'lam bissawab. Saya belum tahu ya. Barangkali mungkin ada riwayat yang lain, saya belum tahu. Ya, kan biasa ada begitu kan? Ya kan? Apa ini? Menolak apa ini? Untung menolak bala ya. Kalau menolak makanan kan susah mau diterima, mau ditolak ya. Jadi banyak riwayatnya begini ya, berdoa begini. Ya begini. Taib, atau begini. Atau kita begini ya, atau begini. Ada semua riwayatnya. Di sini disebutkan cuma panjang ya. Taib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang keempat ya, jadi ini saya sudah tambahkan poinnya, tinggal antum catat saja situ ininya ya, apa saja yang sebab-sebab diijabah doa. Yang keempat dari yang tambahan tadi ini, yaitu al-ilhahu 'ala Allahi bi takriri dzikri rububiyyatihi ya, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulang ya penyebutan Rabb ya ketika berdoa, penyebutan rububiyah maksudnya Rabb ya, penyebutan Rabb. Wa huwa min a'dhami ma yutlabu bihi ijabatud du'ai, dan ini di antara hal yang terbesar yang yang menyebabkan diijabahnya doa. Ya Rabb, ya Rabbi, Rabbana ya, antum lihat doa-doa yang banyak sekali doa dalam Al-Qur'an itu. Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhiri. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbighfirli wal walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Pakai Rabb semua itu, rububiyah semua itu ya, rububiyah itu maksudnya Rabb ya. Nah ini ya. Nah, baik, ini Yazid Ar-Raqashi ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, "Ma min 'abdin yaqulu", tidak ada seorang pun dari hamba yang dia mengatakan ketika berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi",
illa qala lahu rabbuhu labbaika labbaika. Ya, Masya Allah. Ini ya, tidaklah seseorang berdoa dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, baru dia minta, kecuali Allah mengatakan labbaika labbaika labbaika. Ya. Sini kemari, ya. Saya penuhi panggilanmu. Saya penuhi apa? Doamu, ya. Taib. Kemudian ikhwan fillah nazakumullah, bahwasanya di antara yang selanjutnya yang apa? Menyebabkan doa itu diijabah, yaitu yang tadi, poin tadi saya sudah sebutkan di depan, ya. Saya sudah sebutkan tadi di depan, yaitu meninggalkan perkara yang haram dan beramal soleh. Itu di antara hal yang menyebabkan doa diijabah, ya. Taib, meninggalkan perkara yang haram dengan apa? Melakukan amalan soleh, berbagai macam jenis kewajiban, ya. Di antara riwayatnya menyebutkan bahwasanya terkait 3 orang yang bertawassul di dalam gua, ya. Nanti kita akan lewati hadisnya di Arba'in juga disebutkan, ya. 3 orang yang bertawassul dengan amalan solehnya, ya. Yang mana mereka bertawassul dengan amalan solehnya, ya. Maka Allah ijabah doa mereka, ya, bertawassul dengan amalan solehnya. Jadi amalan soleh, ya, dia beramal soleh itu diantara sebab diijabahnya doa. Makanya ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, ya, sholat yang sunnah misalnya, itu dianjurkan kita berdoa, memperbanyak doa setelah itu, ya, dianjurkan memperbanyak doa setelah itu. Karena seseorang ketika telah melakukan amalan itu kondisi dia itu, kalau kita katakan, ya, dalam tanda kutip sudah dalam kondisi prima untuk siap diijabah doanya. Makanya dia tinggal ditunggu, meminta, seperti itu. Sampai dikatakan sebagian salaf, siapa dari kalangan hamba yang dia diberikan taufik untuk berdoa, maka pasti akan diijabah. Pasti akan diijabah. Sebagian salaf mengatakan demikian. Ya, karena apa, ikhwan? Karena orang berdoa saja itu butuh taufik dari Allah. Ya, butuh taufik, bukan kemauannya sendiri itu. Allah yang gerakkan hatinya sehingga dia berdoa. Ya, Allah yang gerakkan hatinya sehingga dia berdoa, bukan kemauannya itu. Makanya dikatakan, ya, Pak, Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mengangkat tangan berdoa kepada dia, Allah malu kalau hamba ini tidak mendapatkan apa yang dia minta, ya. Allah malu hamba ini pulang dengan tangan kosong, ya, dalam tanda kutip, ya. Baik. Nah, ini makanya ketika seseorang melakukan amalan soleh, ya setelah itu dia berdoa, ya. Misalnya antum, saya habis baca Quran, ini kondisi antum, posisi saat ini, ya, posisi setelah baca Quran itu kondisi seorang hamba yang dia sudah melakukan sebab-sebab untuk diijabah doa. Artinya dia tinggal berdoa saja, seperti itu. Paham ini, ya? Nah, paham, ikhwan? Jadi misalnya dia sudah melakukan sholat malam, ya, misalnya dia sholat malam, setelah selesai sholat malam, nah, mau ngapain lagi nih, bingung mau apa, ya, daripada scroll misalnya, buka-bukanya, sudah berdoa tuh, misalnya seperti itu, ya. Baik, karena apa? Kondisi dirinya pada saat itu sudah dalam kondisi yang prima untuk diijabah doanya. Nah, makanya sebagian para salaf, ya, menyebutkan dari Wahab bin Munabbih juga, ya, Wahab bin Munabbih, dia mengatakan, ya, masalul ladzi yad'u bi ghairi amalin, ya, permisalan orang yang berdoa tanpa beramal. Nah, jadi dia berdoa tanpa beramal. Kamasalil ladzi yarmi bi ghairi watarin. Ini seperti orang yang mau memanah tapi tidak ada tali busurnya. Paham antum? Orang yang berdoa kemudian dia tidak diiringi dengan amalan, ya. Jadi amalan ini sebab, ya, diantara sebab, ya, sebab diijabahnya doa. Dia berdoa tapi tidak diiringi dengan amalan, ya. Ini seperti orang yang ingin memanah sesuatu, ya. Dia punya busurnya ada, dia punya anak panahnya ada, tapi tali watarnya itu tidak ada, tali busurnya tidak ada. Seperti itu. Bagaimana? Tidak bisa. Nah, taib.
Nah, kemudian di antaranya juga ya, di antara yang menyebabkan doa itu diijabah yaitu apa? Meninggalkan perkara yang haram tadi itu. Ini ada riwayat di sini disebutkan. Kata Muhammad bin Wasi, yakfi minad du'ai ma'al wara'il yasiru. Ya. Taib. Kata Muhammad bin Wasi, cukuplah bagi doa itu ya, diiringi dengan wara', meninggalkan perkara yang haram. Ya, yang sedikit saja, ya. Wara' yang sedikit. Sampai-sampai dikatakan Sufyan, wallahu alam, ini Sufyan bin Uyainah atau Sufyan As-Tsauri, dikatakan kepada Sufyan, lau da'awtallaha, ya. Ini pertanyaannya ada takdir-takdirnya ya. Ya. Bagaimana, atau kita katakan ya, sekiranya engkau berdoa kepada Allah, bagaimana itu cara yang engkau berdoa kepada Allah, seperti itu, ya. Kata beliau, inna tarkadzunubi huwa du'a'u. Meninggalkan dosa itu sudah doa itu sendiri. Meninggalkan dosa itu sudah doa itu sendiri. Ya, di antara hal yang menyebabkan doa itu diterima. Taib. Kemudian terakhir, ikhwan fillah nazakumullah. Nah, terakhir, waqala ba'dus salafi, sebagian salaf mengatakan, la tastabtiul ijabata, janganlah kalian memperlambat ijabah doa, ya, janganlah kalian memperlambat ijabah doa. Wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi, ya, karena sungguh kalian telah melakukan apa? Karena sungguh kalian telah menghalangi jalan-jalan pengabulan doa dengan maksiat-maksiat yang kalian kerjakan, ya. Jadi maksiat-maksiat itu penghalang, ya, maksiat-maksiat yang dikerjakan itu penghalang terkabulnya doa, ya. Dan sebagian penyair ya menyebutkan terkait ucapan salaf ini, kata sebagian penyair, nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu inda kashfil kurubi kaifa narju ijabatan lidu'ain qad sadadna tariqaha bidzunubi, ya. Kata sebagian penyair, ya, kami senantiasa berdoa kepada ilah pada setiap kondisi sulit. Kemudian kami melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika kondisi sulit itu hilang, ya. Kemudian kami melupakan Allah ketika kondisi sulit itu hilang. Bagaimana bisa kaifa narju ijabatan lidu'ain? Bagaimana bisa kami mengharap diijabah doa kami? Qad sadatna tariqaha bidzunubi. Sementara kita menghalangi jalan-jalan pengabulan itu dengan berbagai jenis dosa, ya. Jadi itu di antara hal yang membuat doa itu diijabah, yaitu menghindarkan diri dari dosa. Baik, kemudian terakhir ikhwan, di sini dikatakan, kata penulis hafizahullah, bima yakunul amalu thayyiban, dengan cara apa amalan itu menjadi baik? Yakunul amalu thayyiban bi ikhlasil amali lillah. Amalan itu menjadi baik dengan mengikhlaskan amalan kepada Allah. Wa aklil halali, makan makanan yang halal. Wa adami aklil harami, tidak makan makanan yang haram. Wa hadhil asya'u tu'thiru atau tu'athiru fi istijabatid du'ai. Ya, perkara-perkara ini ini akan berpengaruh dalam pengabulan doa. Terakhir, kemudian kata Ibnu Daqiq Al-Id, hadzal haditsu ahadul ahaditsil lati 'alaiha qawaidul islami wa mabanil ahkami. Hadis ini ya adalah diantara hadis-hadis yang berputar di dalamnya, yaitu kaidah-kaidah Islam dan pondasi-pondasi dasar hukum, ya. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Jadi kalau kita ringkas ya. Jadi di sini saya sudah ini kan ya, ringkas hal-hal yang membuat doa diterima. Yang pertama itu apa? Makan makanan halal, bersafar ya. Rambut yang kusut berdebu ya. Baik, mengangkat kedua tangan. Bertawassul dengan Rabb ya, dengan Rabb, ya Rabbi ya Rabbi. Bertawassul dengan amalan soleh ya. Baik, meninggalkan dosa ya, dan meninggalkan dosa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan di malam hari ini berbuah pahala di sisi Allah, dan apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan, dan kita meminta taufik kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang
bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.